Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya juga ingin menyampaikan kita ada membuat satu pembatas Alkitab dari Gary Citra. Ada ayat yang bisa dipakai untuk PI dari Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di belakang ada media sosial dari Gary Citra. Ini juga menjadi salah satu itu sarana publikasi yang baik mengenai kehadiran dari gereja di tempat ini. Bapak Ibu nanti pulang akan dibagikan dan kita bisa memberikan kepada orang-orang. Ini bisa menjadi sarana untuk membuka percakapan dan mereka bisa menyelipkan di Alkitab, di buku-buku. Adalah satu kesempatan yang sangat baik kita memperkenalkan. Baik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada hari ini. Saya akan membahas satu tema di dalam pembahasan yang ke-16 mengenai Injil di dalam kisah hidup Yusuf di dalam perjanjian lama. Saya akan membahas satu tema yaitu anugerah yang mengubahkan hidup. Grace itu satu kata yang sangat indah. Kita seringkali terbiasa dengan relasi timbal balik. Apa yang saya berikan itu yang saya dapat. Kalau istilah komputer zaman dulu, what you see is what you get. Tapi grace memberikan sesuatu yang kita tidak mampu untuk mendapatkannya. Dan hari ini kita membahas mengenai anugerah yang mengubahkan hidup. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca secara bertanggapan dari Kejadian pasal yang ke-45. Ayat pertama, ayat ke-16 ya. Sampai dengan ayat ke-28. Jadi di ayat 1 sampai ayat 15. Minta singer ya, boleh sama-sama baca dengan jemaat. Di ayat pertama sampai ayat 15, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya setelah melewati serangkaian perjumpaan. Ya, banyak konflik yang terjadi. Lalu Yusuf kemudian memperkenalkan, akulah Yusuf. Ini satu kalimat yang sangat menggetarkan saudara-saudaranya. Tetapi akhirnya terjadi rekonsiliasi yang begitu indah. Dan kemudian Yusuf mengajak mereka pindah ke Mesir. Mari kita baca bagian ini. Saya ayat 16, Bapak Ibu bersama dengan singer ayat 17 sampai ayat 28. Kejadian pasal ke-45. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu dapat mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian dia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab dia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya,
Maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Mungkin kami mengira dengan segala kebaikan dan kesalehan kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh menerima perkenanan daripada Tuhan. Tetapi sesungguhnya bahkan apa yang paling baik bagi kami hanyalah seperti kain yang kotor di hadapan Tuhan. Semata-mata oleh anugerah-Mu Tuhan, maka kami boleh mengenal Engkau dan hidup kami diubahkan. Biarlah kami boleh bersyukur untuk kesempatan kami datang beribadah pada pagi ini. Untuk kesempatan kami boleh mendengar firman. Untuk kesempatan kami boleh menerima tuntunan, pimpinan dari Tuhan sekali lagi. Kami serahkan hati kami, pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bentuk, biarlah Tuhan yang pakai seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Di dalam bagian yang lalu Bapak Ibu sekalian, kita membahas bagaimana akhirnya setelah melewati beberapa drama, mereka akhirnya memasuki rekonsiliasi. Ada rekonsiliasi yang begitu indah dan Yusuf membuka jati dirinya kepada mereka. Akulah Yusuf. Nah saudara, ini kalimat yang mengkagetkan mereka. Selama 22 tahun saudara-saudaranya kira Yusuf yang dulu mereka jual sebagai budak sudah mati. Nah saudara, kalau kita flashback 22 tahun yang lalu dari peristiwa tersebut, waktu itu apakah yang paling penting bagi saudara-saudara Yusuf? Apa yang paling penting? Mereka begitu bencinya kepada Yusuf. Mereka begitu tidak kepingin lihat Yusuf. Mereka begitu marah kepada Yusuf. Yang paling penting bagi mereka adalah masalah kami beres. Yaitu orang yang paling kami benci, kami bisa singkirkan. Orang yang paling kami benci sudah tidak ada di depan mata kami. Maka mereka merancang pertama membunuh Yusuf. Tapi akhirnya mereka jual Yusuf sebagai budak. Dan itu bagi mereka sama dengan mematikan Yusuf. Karena orang yang dijual sebagai budak tidak mungkin bertahan. Tidak mungkin kembali lagi. Tetapi saya mau tanya. Apakah setelah kematian Yusuf kehidupan mereka lantas lebih baik? Apakah setelah jual Yusuf, setelah anggap Yusuf mati, apakah kehidupan mereka lantas lebih baik? Jawabannya tidak. Banyak orang kira kalau apa yang mereka rasa mengganggu dalam hidupku, apa yang mereka rasa ini beban yang berat dalam hidupku, kalau saja ini disingkirkan, hidupku akan berubah menjadi lebih menyenangkan. Hidupku akan berubah menjadi lebih baik. Banyak orang kira seperti itu. Kalau saya bisa singkirkan, tentu saya akan bahagia. Nah, itu suara daripada setan. Saudara, kenapa orang membunuh? Kenapa orang membunuh? Karena mereka ingin menyingkirkan apa yang mereka rasa masalah terbesar dalam hidup mereka. Oh, ini masalah terbesar. Aku tidak suka dengan orang tuaku. Aku tidak suka dengan keluargaku. Aku tidak suka dengan rekan bisnisku. Aku tidak suka dengan temanku yang ini. Maka aku ingin singkirkan dia. Mungkin saja bukan dengan membunuh secara fisik, tapi dengan membuat dia celaka. Kita rasa senang, kita rasa puas. Masalah sudah beres. Tapi apakah betul seperti itu? Setelah orang membunuh misalnya, setelah itu apa? Masalah yang jauh lebih besar akan tiba. Bukan beres saudara. Masalah yang jauh lebih besar akan tiba. Dan saat itulah mereka berada dalam penyesalan. Seandainya saya tidak melakukan itu. Kenapa misalnya ada orang pasangan yang begitu saling membenci. Lalu kemudian mereka memutuskan berpisah. Karena saudara sekalian. Karena salah satu mungkin mereka sudah rasa begitu jenuh. Mereka merasa hidup penuh dengan kebencian. Maka cari jalan keluar yang instan dengan gelap mata, tidak memikirkan lagi apa yang paling penting. Maka yang penting instan, kami tidak mau lagi. Maka saudara sekalian, apakah hidup lebih baik setelah itu?
Belum tentu saudara sekalian. Karena masalah-masalah yang lain yang tidak terpikirkan sebelumnya mulai muncul satu persatu. Ketika orang misalnya berselingkuh. Saudara sekalian, ada orang yang rumah tangga sudah rasa seperti sekam, seperti bara dalam sekam. Sudah tidak lagi merasa nyaman. Lalu waktu reuni ketemu dengan mantan pacar waktu sekolah. Lalu ketemu rasa, loh kok ini baik sekali. Kok dulu mataku gak bisa lihat dengan jelas ya. Kok dulu gak jadi sama ini saja. Lalu yang mantan pacar juga lihat, loh kok aku dulu gak nikah sama dia. Sekarang suamiku seperti ini, aku tidak betah. Kenapa dulu tidak terpikir seperti itu. Nah kalau ada yang tanya, Pak saya ingin cerai saja. Saya rasa dulu mantan pacarku ternyata jauh lebih baik. Oh jangan kira lebih baik, karena kamu belum nikah sama dia. Kalau kamu sudah nikah sama dia, baru tahu kekurangannya, baru tahu kesulitan-kesulitan yang ada. Maka saudara sekalian, kadang-kadang kita ingin cepat-cepat beres masalah itu. Lalu mengambil jalan keluar yang instan. Belum tentu hidup lebih baik. Mengapa demikian saudara? Karena solusi yang diambil adalah solusi dari hati yang masih dikuasai oleh dosa. Bukan solusi yang diambil dari hati yang mau mencari perkenanan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam peristiwa ini. Maka demikian pula dengan saudara-saudara Yusuf. Akibat dari tindakan mereka, akibat dari yang mereka sebut solusi. Nah saudara harus peka dengan yang namanya solusi. Akibat dari mereka, apa yang mereka kira jalan keluar itu adalah apa? Yang pertama, tidak ada damai sejahtera saudara. Mereka seakan-akan dikejar oleh konsekuensi daripada dosa mereka dulu kepada Yusuf. Saudara ingat perkataan Yehuda kepada penguasa Mesir itu yang ternyata adalah Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 44 ayat 16, di situ Yehuda berkata begini. Apakah yang akan kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Nah kalimatnya ialah, Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Oh berarti mereka terus rasa dikejar oleh konsekuensi daripada dosa mereka. Bahwa satu hari Tuhan akan mengungkap, Tuhan akan membuka, Tuhan akan memperlihatkan. Dan sebelumnya, waktu kedatangan mereka yang pertama, dan di situ mereka ditahan oleh Yusuf. Dan dituntut membawa Benyamin ke Mesir. Di situ Kejadian pasal 42 ayat 21 mencatat. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Saling bercakap. Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita lihat bagaimana sesak hatinya ketika dia memohon belas kasihan kepada kita. Tapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Berarti mereka 22 tahun hidup tenang tidak? Mereka 22 tahun hidup sejahtera tidak? Masalah sudah beres, Yusuf sudah tidak ada. Tetapi kejahatan mereka terus mengejar. Kejahatan mereka terus kasih tahu. Terus menuntut seakan-akan pertanggungjawaban. Maka mereka hanya bilang, itulah sebabnya kesesakan itu menimpa kita. Nah saudara, masalah yang paling berat, yang pertama ialah apa? Tidak ada damai sejahtera. Tapi ada akibat yang paling berat. Dan akibat yang paling berat itu menimpa siapa? Akibat yang paling berat itu menimpa Yakub. Sebab Yakub begitu mengasihi Yusuf. Yusuf adalah anak dari istri yang dia cintai. Tapi sekarang Yusuf sudah mati. Yusuf sudah tidak ada. Dan yang bikin Yakub merasa berat karena dia begitu berpegang kepada janji Allah. Dia memandang Yusuflah penerus daripada janji Allah kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada dirinya. Yakub mendengar apa yang Yusuf ceritakan tentang dua mimpi yang besar itu. Dan Yakub sadar Yusuflah yang akan menjadi penerus. Yang akan membawa janji itu terus maju kepada generasi berikutnya. Maka Yakub terus meratapi kepergian Yusuf selama 22 tahun. Berpuluh tahun Yakub hidup dalam kesedihan dan di dalam duka yang mengeringkan jiwa. Banyak orang mengatakan waktu adalah obat yang terbaik untuk hati yang berduka. Ada orang yang ditinggal pasangan, ada orang yang ditinggal oleh anak. Kita tidak tahu berapa duka yang begitu dalam. Tetapi seringkali
waktu menyembuhkan luka itu. Dan mereka bisa berdamai dengan keadaan itu. Tapi kalau kita melihat tidak dengan Yakub. Yakub terus bersedih. Selama 22 tahun itu dia berada di dalam duka yang mengeringkan jiwanya, saudara. Nah, hidup Yakub ini kita bisa katakan seperti roller coaster. Saudara, ada yang suka sekali naik roller coaster ya. Saya tidak terlalu suka karena sudah bayar mahal, ditakut-takuti pula. Orang naik roller coaster kan harusnya gembira dong. Tapi menjerit. Gitu ya. Sudah begitu sampai keluar ada yang muntah. Nah, saudara sekalian. Tapi hidup Yakub kayak roller coaster. Penuh dengan ups and downs, saudara sekalian. Itulah hidup Yakub. Hidup Yakub itu adalah hidup yang restless. Selalu dalam kecemasan. Selalu di dalam ketidaktenangan, saudara. Bahkan sejak dari kandungan. Siapa di sini yang hidup susah? Sejak dari kandungan. Tidak ada ya, kita tidak merasa hidup susah sejak kandungan. Tapi Alkitab mencatat, di dalam kandungan ibunya, Yakub sudah bersaingan. Bertolak-tolakan dengan kokonya Esau. Nah, ini mau lari kemana? Cuma ruang sebegitu sempit. Saling senggol, saling tolak. Tolak-tolakan, saudara sekalian. Dan itulah yang membuat Ribka begitu susah waktu mengandung. Ribka mengatakan, jika demikian halnya, mengapa aku harus mengandung? Itu sakitnya, saudara. Pasti betapa beratnya dia selama masa mengandung. Karena dua anak ini tidak akur. Kalau kita tidak akur satu rumah, ya tinggal pergi. Tapi ini, saudara sekalian, tidak bisa kemana-mana di dalam rahim yang sempit itu. Maka saudara lihat ya hidup Yakub. Hidup Yakub lalu setelah dia muda. Dari muda juga hidup Yakub itu bukan hidup yang berserah loh, saudara. Bukan hidup yang berserah. Sebab Yakub itu mau merebut banyak hal. Sekalipun harus menempuh cara yang curang. Seperti waktu dia mendapatkan berkat. Waktu dia merebut hak kesulungan. Meskipun harus korbankan orang lain. Ini hidup yang paling letih, saudara. Hidup yang mau menang terus. Hidup yang mau rebut segala sesuatu. Saudara, kalau hidup terus berambisi, merebut, mendapatkan segala sesuatu bagi diri sendiri. Itu hidup yang restless. Hidup yang paling tidak nyaman. Hidup yang paling tidak tenang, saudara sekalian. Nah, 2 kali Yakub menyalip kakaknya si Esau. Pertama soal hak kesulungan. Lalu kedua soal berkat kesulungan. Bahkan ketika bersama dengan Laban, Yakub juga pernah mengakali pamannya itu soal ternaknya. Tetapi meskipun demikian, dia juga diakali Laban berkali-kali. Jadi orang yang suka nipu, jangan pikir menang terus. Dia juga pasti akan ditipu. Jadi Yakub ini, dia mengelabui Laban, Laban mengelabui dia berkali-kali. Dari soal istri, anak Laban yang diberikan, lalu juga soal upah. Maka Yakub waktu nikah, nah ini hati-hati waktu muda, waktu mau nikah buka mata lebar-lebar. Yakub waktu nikah dia pikir sudah aman. Itu lalu dia mabuk, setelah itu dia minum lalu tidur dengan istri, kaget. Oh, ternyata bangun salah. Bukan Rahel tapi Lea. Nah, saudara sekalian, dia ditipu oleh Laban. Maka kita boleh katakan hidup Yakub ini adalah hidup yang menipu dan ditipu. Hidup yang mengelabui dan dikelabui. Ada orang hidupnya begini, saudara. Sampai tua hidup menipu ditipu, menipu ditipu. Dan Yakub sendiri itu memang pandai mengelabui orang. Maka tidak heran arti nama Yakub ialah penipu, saudara sekalian. Maka bayangkan ya, kita namanya penipu. Bikin KTP, siapa namanya Pak? Bapak penipu. Oh, Bapak penipu. Jadi saudara, hidup Yakub ini adalah hidup yang penuh dengan hal seperti itu. Nah, disinilah kadang waktu kita baca Alkitab, orang seringkali bertanya, kok Alkitabnya orang Kristen, tokohnya itu jahat-jahat? Kok tokohnya itu punya banyak kelemahan? Ada Yakub, ada Daud yang mengambil istri orang. Banyak sekali tokoh Alkitab yang seperti itu. Nah, waktu seminar di Toraja, dalam seminar mengenai dunia orang mati, lalu kemudian seorang bertanya begini, kalau kakek buyut saya, dia terkenal orang yang baik, tidak kenal Yesus, apakah dia diselamatkan? Dia hidupnya jauh lebih baik dari banyak orang Kristen hari ini. Bagaimana saudara jawab? Dia orangnya hidup begitu baik, lebih baik dari banyak orang Kristen, tapi dia tidak mengenal Yesus. Apakah dia diselamatkan? Nah, bagaimana saudara jawab?
Nah, saya mengatakan kepada dia, saya mengatakan bahwa Alkitab menegaskan satu-satunya jalan hanya melalui Yesus. Terus dia orang baik bagaimana? Nah, inilah saya mengatakan seringkali cara berpikir kita sama dengan cara berpikir agama-agama di dunia. Agama-agama semua berpikir dengan cara yang sama. Apa? Nah, saudara sekalian, kita seringkali bertanya begini, kenapa Tuhan hanya selamatkan sebagian? Berarti Tuhan jahat. Kenapa Tuhan tidak selamatkan semua orang saja? Kan semuanya pantas diselamatkan. Toh mereka ada yang berbuat baik. Maka saudara, semuanya berangkat dari cara berpikir yang keliru. Agama-agama, kita berangkat dari cara berpikir apa? Bahwa semua orang itu baik. Maka kalau ada yang tidak diselamatkan, berarti Tuhan jahat, betul tidak? Semua orang baik. Maka kalau Tuhan tidak selamatkan, maka berarti Tuhan jahat. Sama seperti ya, saya jual tiket kapasitas untuk nonton konser 1.000 orang. Lalu saya jual tiket 3.000. Lalu kemudian yang masuk hanya 1.000. Semua 3.000 sudah beli tiket. Maka berarti saya baik atau saya jahat? Saya curang, saya penipu. Karena saya sudah memberikan tiket 3.000. Tapi yang bisa masuk hanya 1.000. Nah, saudara sekalian, ini cara berpikir yang di mana dipegang oleh banyak agama-agama. Tapi Alkitab mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka cara berpikirnya adalah kita harus sadar semua orang telah berbuat dosa. Semua orang harusnya dibuang ke dalam neraka. Tapi cinta Tuhan telah menebus. Untuk orang-orang yang diselamatkan menjadi milik kepunyaannya. Apakah Tuhan jahat? Tuhan sangat murah hati. Tuhan penuh dengan anugerah kepada mereka yang tidak layak untuk terima. Saya memberikan contoh kepada mereka di Toraja. Saya mengatakan seperti ada bencana alam. Begitu banyak anak kehilangan orang tua menjadi anak yatim piatu. Lalu saudara dengan hati rela, meskipun saudara sendiri sudah punya anak, tapi saudara mau mengadopsi sebagian dari anak itu. Mau membesarkan mereka, memberi makan mereka, menyekolahkan mereka. Kalau orang lihat saudara seperti itu, orang sebut saudara jahat atau baik? Oh, tentu orang sebut baik. Karena bagaimana dengan hati yang rela mau menampung, membesarkan seperti anak sendiri. Tapi herannya waktu kita mengatakan itu tentang orang-orang yang diselamatkan, kita mengatakan Tuhan jahat. Nah, saudara sekalian, kita lihat di Alkitab. Tokoh-tokohnya bukan orang baik-baik. Tapi mereka masuk di dalam rencana Tuhan. Maka inilah sebabnya kita hanya mengatakan only by grace. Sola gratia. Saudara hari ini menjadi orang Kristen duduk di sini, mendengarkan firman. It is only by grace. Hanya anugerah Tuhan yang membawa kita. Nah, saudara sekalian, kita kembali kepada Yakub. Yakub begitu ada yang dia inginkan, dia akan mati-matian untuk mendapatkannya. Yakub bahkan pernah bergulat dengan Allah sendiri untuk mendapatkan berkat. Dalam Kejadian pasal 32. Yakub bergulat karena dia ingin mendapatkan berkat. Di sisi lain ya kita lihat, Yakub memang orangnya ngototan ingin mendapat sesuatu. Tapi di sisi lain dia begitu mengerti. Dia begitu kepingin Tuhan itu menjadi miliknya. Nah, kadang-kadang kita bahkan tidak ada keinginan untuk Tuhan jadi milik kita. Kita hanya mau Tuhan diperalat. Tuhan tidak jadi milik kita. Tapi Yakub begitu kepingin Tuhan itu menjadi bagiannya. Nah, saudara sekalian, kita bisa mengatakan Yakub itu memang orang yang begitu diberkati Tuhan. Yakub begitu dianugerahi Tuhan banyak hal. Yakub mendapat kekayaan yang besar. Dia pergi dengan tangan kosong, pulang dengan berlimpah. Yakub juga mendapatkan anak yang banyak. Tetapi Yakub juga punya sisi gelap di dalam hidupnya. Dan salah satu daripada dark side, sisi yang gelap dari karakter Yakub adalah dia begitu fokus terhadap berkat-berkat jasmani. Seperti Yakub menginginkan istri yang cantik. Yakub menginginkan anak yang banyak. Yakub menginginkan status yang penting. Yakub menginginkan harta, kekayaan di mana dia bisa punya banyak sampai dia mengelabui Laban. Nah, tetapi Alkitab mencatat, walaupun nantinya dia punya semua itu, dia tetap bukan papa yang baik. Dia tetap bukan suami yang baik. Nah, apakah Tuhan kemudian membiarkan Yakub seperti itu? Oh, Yakub memang begitu karakternya, maka Tuhan biarkan saja. Oh tidak, saudara sekalian.
Banyak di dalam hidup Yakub yang Tuhan harus bentuk. Begitu juga Tuhan akan mengarahkan prioritas hidup Yakub. Meskipun harus melewati jalan yang pahit. Nah saudara ya, waktu kita menjadi Kristen akan ada yang Tuhan akan kerjakan. Banyak hal mungkin yang Tuhan harus bentuk. Banyak hal di mana Tuhan menggerakkan, menggeser prioritas hidup kita. Dan itu harus melewati jalan yang sulit. Melewati jalan yang pahit. Dan salah satu episode yang paling pahit dalam hidup Yakub, titik terendah hidupnya. Kapan? Ketika Yusuf, anak kesayangannya, diambil daripadanya. Dan Yakub ditipu oleh anak-anaknya sendiri. Ditipu berapa lama? 22 tahun. Wah, ini konspirasi yang sangat rapat, sangat erat. Di mana Yakub pun tidak tahu apa yang mereka kerjakan. 22 tahun. Dan selama 22 tahun itu, Yakub tenggelam di dalam kesedihan yang luar biasa. Jiwanya kering, hidupnya hampa. Dan yang menarik saudara, dalam keadaan seperti itu kalau saudara baca Alkitab, Tuhan seakan-akan diam. Wah, ini yang celaka ya. Kalau hidup kita susah, masih dapat firman, puji Tuhan. Tapi kalau hidup sudah susah, jiwa begitu kering, hidup kosong, tapi Tuhan kok diam? Tuhan seakan-akan diam. Tuhan tidak pernah berbicara kepada Yakub di dalam tahun-tahun kemalangan itu. Maka saudara, kalau masih bisa dengar firman, bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita setiap minggu masih bisa datang beribadah, masih bisa menerima firman Tuhan, jangan anggap itu sebagai satu hal yang biasa. Take it for granted saudara. Sampai kita kemudian tidak menghargai lagi. Tidak menghargai kesempatan untuk belajar firman. Maka saudara, ini hidup yang paling mengenaskan ketika saudara kita tidak lagi menerima firman Tuhan. Yakub di dalam keadaan itu Tuhan tidak berbicara kepada dia. Nah saudara, keluarga Yakub itu terus ada masalah. Masalah di dalam, masalah dari luar. Saudara, di sini siapa yang terus ada masalah? Hidup itu begitu sulit saudara. Yakub mengalami itu. Masalah di dalam, di antara keluarga sendiri. Ada masalah yang besar yang seakan-akan bisa membuyarkan seluruh janji Allah. Janji yang Allah berikan kepada Abraham, janji yang Allah berikan kepada Ishak, janji yang Allah berikan kepada Yakub itu sendiri. Masalah yang ada dalam keluarga itu seakan-akan bisa membuyarkan seluruh janji Allah. Lalu selain masalah dari dalam juga ada masalah dari luar, yaitu bencana kelaparan yang begitu hebat. Bencana kelaparan itu menyebabkan banyak hal yang berubah dari apa yang direncanakan oleh keluarga Yakub di Kanaan. Mereka sudah berada di Kanaan, di tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi kelaparan itu menyebabkan banyak hal yang harus berubah. Kelaparan itu mengancam keberlangsungan mereka. Dan kelaparan itu bisa membuat mereka mulai ragu. Mulai ragu akan janji Allah. Meragukan rencana Allah kepada Abraham untuk memberkati bukan hanya anak cucu Abraham, tapi juga memberkati seluruh bangsa di bumi melalui mereka. Tuhan berfirman di Kejadian 12 bahwa Abraham anak cucunya akan memberkati seluruh bangsa. Tetapi mereka lihat kelaparan seperti ini. Bagaimana mungkin? Jangankan seluruh bangsa, kami sendiri pun mulai ragu apakah janji Tuhan bisa tergenapi. Maka sampai pasal 45, hidup Yakub itu mengalami turning point. Hidup Yakub itu betul-betul begitu berat. Dia ada di titik yang paling rendah. Saudara, saya nggak tahu saat ini apakah saudara sudah mengalami titik yang paling rendah dalam hidup. Saya nggak tahu. Tetapi Yakub sampai pasal 45 dia berada di titik yang paling rendah. Jiwa begitu kering. Hidup penuh dengan duka cita. Saudara pernah bertemu dengan orang yang hidupnya tidak ada sukacita lagi. Semua duka cita, duka cita. Yakub mengalami itu. Kapan hidup Yakub mengalami turning point? Mengalami titik balik dalam hidupnya? Saudara perhatikan. Kapan itu? Adalah ketika dia harus berespon terhadap bencana yang sedang terjadi. Terhadap kekeringan dan kelaparan yang hebat. Jadi kapan titik baliknya? Waktu Yakub Tuhan paksa berespon.
terhadap bencana yang terjadi. Tetapi bencana itu sendiri belum titik baliknya. Rencana itu sendiri belum titik baliknya. Karena bencana itu adalah pengantar menuju titik balik. Saudara perhatikan ya, bencana itu belum titik baliknya, tapi Tuhan pakai bencana itu menjadi penghantar menuju titik baliknya. Maka mengalami bencana itu memang hal yang tidak diinginkan siapapun. Siapa di sini yang mau mengalami bencana? Coba angkat tangan. Wah, susah ya saudara. Siapa yang mau hidupnya melarat? Susah. Nah, kebaktian hidup melarat. Wah, tidak ada yang mau datang. Kebaktian hidup sukses, makmur, sejahtera. Silakan beli tiket. Banyak yang mau. Tapi kebaktian, cara kiat-kiat meraih hidup melarat. Wah, tidak ada yang mau saudara. Mengalami bencana adalah hal yang tidak diinginkan siapapun. Tetapi seringkali di sanalah alam menempatkan titik balik, turning point dalam hidup seseorang. Dan Allah menggenapkan apa yang dia telah janjikan. Kekeringan dan kelaparan yang terjadi pada masa itu begitu hebat. Bukan cuma 1 tahun. Nah saudara bayangkan ya, di zaman kita sekarang, zaman modern. Ribuan tahun dari zaman Yusuf. Kekeringan dan kelaparan yang terjadi setahun saja. Itu sudah sangat berat. Padahal kita punya metode, teknik, teknologi untuk menyimpan bahan makanan jauh lebih mutakhir daripada ribuan tahun lalu. Tapi bayangkan, mereka harus bertahan hidup 7 tahun saudara. 7 tahun mereka bertahan hidup. Dan bahaya kelaparan itu bisa melenyapkan seluruh keturunan Abraham. Maka berarti janji Tuhan hanya bertahan berapa keturunan sudah itu habis. Nah pada tahun kedua kelaparan, Yakub lihat bahaya yang besar bagi keberlangsungan keluarga itu, bagi keberlangsungan janji Allah kepada Abraham. Sebab mereka sekarang berada di bawah lembah bayang-bayang maut. Lalu setelah Yakub dapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, maka Yakub menyuruh mereka pergi ke Mesir. Alkitab mencatat, pergilah anak-anak Yakub ke Mesir untuk membeli makanan. Pertama kali mereka pergi tidak bawa Benyamin. Tapi ternyata penguasa Mesir itu, yaitu Yusuf, menuntut supaya kali berikutnya mereka datang, mereka harus bawa Benyamin. Dan Yusuf tahan Simeon sebagai sandera. Nah ketika disampaikan kepada Yakub, wah Yakub itu makin gelisah dan takut. Hidup sudah begitu keringnya, hati begitu kosong. Sekarang tambah khawatir, tambah takut. Yakub tidak bisa tahan dengan kemungkinan bahwa dia akan kehilangan Benyamin. Sudah hilang Yusuf, nanti bisa jadi dia kehilangan Benyamin. Dan yang menarik ialah Yakub tidak berdoa kepada Tuhan saat itu. Menarik ya saudara? Kadang-kadang kita dalam kesulitan kan kita ingat Tuhan, kita doa sama Tuhan. Tapi menarik bahwa Yakub dia tidak berdoa kepada Tuhan pada saat itu. Lalu mereka pergi, setelah mereka pergi yang pertama itu, mereka bawa uang pembelian, dikembalikan Yusuf di karung mereka. Nah itu membuat mereka makin takut untuk kembali ke Mesir. Tapi sekarang apa yang bisa mereka perbuat? Kelaparan itu begitu hebat. Tidak ada jalan lain. Harus bawa Benyamin pergi. Kalau tidak mereka mati kelaparan. Tapi Yakub begitu tidak rela. Yakub tidak rela. Tapi akhirnya dia harus mengizinkan Benyamin dibawa pergi. Sebab Yakub melihat mereka sudah berada di bawah lembah bayang-bayang maut. Nah ini sulit saudara ya. Yusuf ketika membekali keluarganya dengan gandum, Yusuf sendiri mengatakan, supaya kamu jangan mati. Berarti kelaparan itu hebat. Dan Alkitab memang memberitahu betapa beratnya apa yang terjadi itu. Ditambah lagi bagi Yakub, Allah tidak berbicara kepada dia. Allah tidak berbicara, tidak ada lagi firman kepadanya. Maka Yakub menjadi orang yang benar-benar putus asa dan jiwanya kering. Itu saudara kita tahu, ketika seseorang menghadapi bayang-bayang maut, misalnya ya saudara, hidup baik-baik, tiba-tiba ada fungsi tubuh yang tidak semestinya. Lalu saudara pergi ke dokter dan dokter memvonis sesuatu penyakit yang saudara tahu tidak mungkin sembuh. Atau anggaplah saudara begini ya, kita sedang mengendarai mobil di dalam kecepatan yang tinggi, tiba-tiba rem itu blong.
pada saat itu terjadi saudara, yang terlintas di benak kita adalah buyarnya seluruh janji Allah, buyarnya seluruh rencana hari depan, harapan yang sudah kita miliki. Orang yang mau nikah sudah membayangkan bagaimana kehidupan setelah pernikahan, membayangkan hidup bahagia sampai tua, tetapi mendadak dapat kabar pasangannya sebelum hari pernikahan ternyata kecelakaan. Wah, itu seluruh janji itu buyar, seluruh rencana itu tiba-tiba sirna saudara. Nah, Yakub mengalami itu. Yakub mengalami itu. Dan saudara bayangkan, mereka itu adalah the chosen family. Keluarga yang terpilih. Yang Allah hadirkan untuk membawa misi Allah ke tengah-tengah dunia. Tetapi sekarang the chosen family itu justru begitu dekat dengan kematian. Maka di sini saudara, heran ya, orang-orang Kristen ngotot minta Tuhan supaya tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Dengan alasan kami ini anak Tuhan, tidak mungkin alami kesulitan. Minta supaya tidak sakit, minta supaya usaha tidak pernah masalah, minta ekonomi lancar. Tapi kita lihat di Alkitab justru keluarga yang terpilih itu, yang memikul janji besar Allah kepada Abraham, justru mengalami bayang-bayang maut. Nah saudara, akhirnya anak-anak Yakub memberanikan diri pergi ke Mesir. Mereka membawa Benyamin, mereka membawa segudang kekhawatiran. Tetapi bagi Yakub tentu sangat berat. Nah saudara, kalau kita anak ya, anak pergi tinggalkan rumah sebentar pergi. Lalu dia janji pulang jam 9, lalu tidak pulang. Kita mulai khawatir. Hubungi, tidak bisa. Besok hubungi, tidak bisa. Lusa belum pulang. Kita pasti jadi orang tua begitu khawatir. Nah saudara bayangkan Yakub melepas mereka. Termasuk Benyamin. Tidak tahu sampai kapan. Tidak tahu nasibnya. Tidak ada surat. Tidak ada informasi yang bisa dia terima. Maka saudara bayangkan hari-hari yang Yakub lewati itu. Begitu penuh dengan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Nah singkat cerita apa yang terjadi di Mesir. Ternyata kekhawatiran mereka semua tidak terjadi. Banyak hal yang kita khawatir ya. Kadang-kadang yang kita khawatir tidak terjadi. Waktu mau berangkat ke Toraja setiap kali KKR. Saya selalu memikirkan bagaimana ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana ya dengan tim yang ke pedalaman. Kalau tiba-tiba hujan lebat dan tanah longsor bagaimana. Penuh dengan kekhawatiran. Sebab yang pergi begitu banyak mereka adalah kepala keluarga. Atau istri. Atau ibu daripada anak-anak mereka. Atau anak daripada orang tua mereka. Bagaimana kalau ada yang terjadi. Setiap kali bergumul ketika membawa tim pergi KKR. Tapi di situ bersandar Tuhan. Tuhan yang pimpin. Tuhan yang pelihara. Maka ketika pulang di situ hanya bisa mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah pelihara kami. Nah saudara sekalian, apa yang mereka khawatirkan ternyata tidak terjadi. Bahkan penguasa Mesir itu memperkenalkan dirinya. Akulah Yusuf, memperkenalkan diri. Waktu penguasa Mesir itu memperkenalkan diri. Akulah Yusuf. Nah saudara lihat, itulah titik balik. Dari fase terendah dari hidup Yakub. Titik balik, kenapa? Karena Yusuf ternyata masih hidup. Yusuf ternyata masih hidup. Dan bahkan Yusuf meminta mereka semuanya pindah ke Mesir. Yusuf suruh mereka, bawalah Yakub, bawalah seluruh keluargamu pindah ke Mesir. Yusuf akan memelihara mereka. Yusuf memberikan mereka tanah Goshen yang begitu subur. Dan inilah juga titik balik bagi keluarga Yakub yang tadinya berada di dalam bahaya kelaparan, di dalam bahaya kemelaratan dan ancaman kematian. Tiba-tiba mereka berbalik. Menjadi hidup yang sejahtera dan penuh dengan kelimpahan. Nah saudara, ketika Firaun mendengar bahwa keluarga Yusuf datang, Firaun menyuruh Yusuf supaya saudara-saudaranya membawa bekal sebanyak-banyaknya ke Kanaan. Lalu jemput Yakub, bawa seisi rumah datang ke Mesir. Firaun suruh membawa kereta dari Mesir untuk menjemput mereka. Firaun menjanjikan barang yang paling baik di seluruh tanah Mesir akan diberikan kepada mereka. Nah saudara bisa bayangkan nasib yang seketika berbalik arah. Nasib yang seketika berubah arah. Maka di sini memberikan kita pelajaran. Ketika saudara mengalami hidup yang seakan tidak lagi berarti, jangan langsung vonis bahwa hidup itu sudah tidak guna.
Ketika saudara berada di titik nadir, jangan cepat vonis bahwa hidup sudah tidak ada artinya lagi. Nah saudara, ini belakangan ya, kita sangat sedih. Begitu banyak anak-anak muda yang dengan mudahnya mengakhiri hidup. Kita melihat di kampus-kampus di Surabaya, anak-anak muda mengakhiri hidup. Kemarin baca berita di salah satu universitas terkenal di Jakarta, kembali seorang anak gadis dari lantai 4 loncat. Hari kami selalu baca berita di salah satu kampus top di Singapura, di NUS. Ada yang anak muda 18 tahun diperkirakan, dia juga mengakhiri hidupnya. Kenapa saudara sekalian? Seringkali ketika kita berada di titik nadir, kita sudah langsung vonis. Tapi Alkitab mengatakan jangan. Tuhan bisa mengubahkan, bahkan dalam sekejap. Seperti ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, seakan-akan maut, kematian itu memenangkan pertarungan itu. Tapi Yesus seketika pada hari ketiga, dia berbalik dari kematian kepada kemuliaan kemenangan di dalam kebangkitannya. Dan kebangkitannya itu begitu mulia. Maka Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15, betapa mulianya kebangkitan daripada Yesus. Nah saudara, dengan hati yang meluap dalam sukacita, saudara-saudara Yusuf kembali kepada Yakub. Mereka membawa berita. Berita good news. Berita Injil. Good news, Injil adalah kabar baik. Mereka membawa kabar baik yang akan mengubah hidup daripada Yakub. Bahwa apa? Bahwa Yusuf masih hidup. Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Nah saudara lihat ya kaitan dengan Yesus. Yesus ketika bangkit menjadi raja di atas segala raja. Nah bagaimanakah reaksi daripada Yakub? Alkitab mencatat awalnya hati Yakub tetap dingin. Sebab Yakub tidak bisa percaya kepada mereka. Sudah 22 tahun berlalu di mana Yakub dia berusaha mematikan kerinduannya kepada Yusuf. Setiap kali rindu, tidak boleh lupakan Yusuf sudah mati, Yusuf sudah tidak ada. Yakub 22 tahun berusaha mematikan harapan. Saudara, kalau kita masih ada harapan, hidup itu masih ada bahagia ya saudara. Kalau sudah tidak ada harapan bagaimana? Yakub berusaha mematikan harapan bahwa dia akan berjumpa Yusuf lagi. Tapi ketika mereka menyampaikan kepada Yakub segala perkataan Yusuf, dan Yakub melihat buktinya, melihat kereta yang dikirimkan oleh Yusuf, Alkitab mencatat, percayalah dia, bangkitlah kembali semangat Yakub. Yakub mengatakan, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ia akan berjumpa dengan Yusuf, bukan di negeri orang yang mati, seperti dia katakan waktu menangisi Yusuf. Di dalam Kejadian 37 Yakub pernah berkata, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Tetapi sekarang tidak. Dia akan berjumpa Yusuf di negeri orang hidup. Wah, satu sukacita yang besar. Yakub yang sudah mati harapannya, sudah kering jiwanya, kembali dikobarkan oleh pengharapan besar yang ada di depan dia. Kenapa? Karena Yusuf hidup. Karena Yusuf hidup. Tadinya yang dia lihat hanya bayang-bayang maut. Sekarang dia berganti melihat masa depan yang gemilang terbentang di hadapannya. Dan titik balik itu ketika dia sadar apa? Sadar Yusuf itu hidup. Nah inilah juga titik balik daripada murid-murid Yesus. Mereka ketika Yesus mati semuanya putus asa. Ada yang pergi pulang ke Emmaus. Mereka tidak mau lagi melihat Yerusalem. Mereka begitu putus harapan. Dan titik balik daripada murid-murid Yesus ketika apa? Mereka sadar bahwa Yesus hidup. Mereka sadar bahwa Yesus hidup. Maka demikian pula titik balik hidup setiap orang percaya. Bahwa apa? Penebusku hidup. Maka inilah bedanya kekristenan. Kita tidak memiliki pendiri yang mati saudara sekalian. Kita memiliki harapan yang besar sebab Yesus itu hidup. Nah respon Yakub serupa dengan respon para rasul. Waktu mendengar laporan tentang kebangkitan Yesus. Ada campuran
percaya dan tidak percaya. Tapi ketika Yesus memberikan bukti kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit, bahwa dia hidup, maka hati murid-muridnya dikobarkan kembali. Padahal mereka tadinya sudah berada di titik yang paling rendah dari hidup mereka, di mana pengharapan mereka hilang, jiwa mereka kering, mereka diikat oleh ketakutan. Tetapi setelah itu, Kisah Rasul mengisahkan tentang murid-murid Yesus penuh dengan kuasa, penuh dengan keberanian pada hari Pentakosta. Setelah itu, berita Injil tidak tertahankan. Dari Yerusalem memenuhi seluruh Yudea, menyeberang ke Samaria, dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Maka hari ini pertanyaan yang sama. Apakah yang mengubah hidup banyak orang di dalam sepanjang zaman di seluruh dunia, termasuk engkau dan saya? Apa yang mengubah? Bukan berkat materi, tetapi adalah kesadaran bahwa penebusku hidup. Bahwa Yesus hidup. Yesus tidak diikat oleh kematian. Nah saudara, melalui kematiannya, Yesus memikul seluruh hutang dosa kita. Melalui kematiannya Yesus memperdamaikan kita. Tetapi kematian yang adalah upah daripada dosa tidak berdaya mengikat Yesus. Yesus bangkit dan kebangkitannya memberikan pengharapan hidup kekal bagi setiap orang yang diselamatkan. Yusuf adalah bayang-bayang dari Yesus Kristus. Berita Injil begitu jelas di dalam kisah hidupnya. Jikalau Yusuf menutupi pelanggaran dan dosa saudara-saudaranya, dosa itu begitu besar, tapi Yusuf menutupinya. Yusuf menyelesaikan dosa itu. Maka demikian pula Yesus menanggung dosa daripada seluruh dunia. Membebaskan kita dari apa? Dari lingkaran yang tidak habis-habisnya. Yaitu dosa, tuduhan di dalam hati, lalu perasaan bersalah, kemudian pembelaan diri, kemudian rasa malu, hati yang kering, dosa lagi, kemudian tuduhan lagi dalam hati, rasa bersalah terus menerus. Tapi Yesus membebaskan kita. Yesus yang sudah menanggung seluruh dosa kita, melepaskan kita daripada lingkaran setan yang tidak habis-habisnya. Oleh kebangkitannya, kita diterima masuk di dalam kerajaannya. Seperti Yusuf, kesadaran Yusuf hidup membawa mereka turut serta di dalam kemuliaan daripada Yusuf. Nah saudara, pada akhirnya 70 anggota keluarga Yakub berkumpul semua di Mesir. Heran ya, ajaib ya. 70 tidak ada yang terbuang ke sana, terbuang ke situ. Tidak ada. 70 anggota keluarga Yakub akhirnya berkumpul semua di Mesir. No one left behind. Nah ini mau memberitahu kita ya, keselamatan orang percaya semuanya Tuhan jamin. Tuhan tidak tinggalkan satu orang pun. Tuhan tidak biarkan satu dombanya pun hilang. Maka semuanya dikumpulkan. Kejadian pasal 46 memberikan kita daftar nama dari mereka yang pindah dari Kanaan ke Mesir. Nama-nama itu kalau saudara baca Kejadian pasal 46, beberapa nama kita kenal. Tapi banyak nama yang kita tidak tahu. Banyak nama yang begitu asing bagi kita. Tapi apa yang mau diberitahu? Apa yang mau diajarkan kepada kita mengenai nama-nama itu? Nah saudara perhatikan ya. Kalau kita baca Kejadian 46, banyak nama yang kita tidak kenal. Nah saudara ingat. Apa yang mau diajarkan melalui nama-nama yang dicatat di sini? Pertama, bahwa inilah mereka. Semua orang-orang yang turut mengalami turning point, titik balik di dalam hidup mereka. Mereka semua bukan cuma Yakub, mengalami titik balik dari fase yang terendah, dari lembah bayang-bayang maut kepada hidup. Oleh karena apa? Oleh karena Yusuf hidup. Karena Yusuf hidup. Lalu yang kedua, daftar nama-nama ini juga merupakan konfirmasi. Konfirmasi apa? Konfirmasi kesetiaan Allah kepada janjinya. Maka Allah tidak pernah melupakan janjinya ya. Allah tidak pernah mengabaikan janjinya. Nama-nama ini merupakan konfirmasi bahwa Allah setia kepada janjinya. Ketika Allah janji kepada Abraham, itu seakan hal yang mustahil. Karena apa? Sepasang suami istri itu sudah tua. Sepasang suami istri itu, Abraham dan Sarah juga mandul. Bagaimana mereka bisa jadi bangsa yang besar?
Tapi di pasal ini kita lihat, hari itu ada 70 orang keturunan Abraham. Berarti janji Allah kepada Abraham itu tergenapi. Lalu yang ketiga, saudara coba baca nama-nama itu. Mungkin membosankan ya saudara. Karena itu bukan keluarga kita. Kita aja kalau acara kumpul keluarga besar kadang bingung. Ini empe, ini ama, ini koma. Ini apa semuanya bingung, kita tidak terlalu kenal. Maka pernah ada ya anak sekolah minggu ditanya sama gurunya. Tahu siapa itu Ribka? Tidak tahu bu. Tahu siapa itu Musa? Tidak tahu bu. Tahu siapa itu Yosua? Tidak tahu bu. Kamu ini ikut sekolah minggu belajar apa sih? Nama-nama itu tidak tahu. Tunggu Lause, saya mau tanya. Lause tahu sama Rini? Mana Lause tahu? Sama Iwan? Mana Lause tahu? Sama Budi? Mana Lause tahu? Iyalah Lause. Sama-sama kita punya teman kita sendiri. Nggak usahlah paksakan kita saling kenal. Nah saudara, itu anak sekolah minggu itu perlu guru khusus untuk menangani anak seperti itu. Nah saudara sekalian, kita coba baca ya, nama-nama itu mungkin membosankan. Tapi ada hal penting yang mau disampaikan kepada kita di sini. Apa? Nama-nama itu mewakili kita. Nama-nama itu mewakili orang-orang percaya dari sepanjang zaman, dari segala bangsa. Daftar nama-nama itu juga menunjukkan keberagaman dari orang-orang yang dipanggil Tuhan masuk ke dalam kerajaannya. Di antara keturunan Yakub yang kumpul di Mesir, ada yang kaya berkuasa seperti Yusuf. Tetapi ada juga orang-orang yang melakukan kejahatan kepada saudaranya, seperti saudara-saudara Yusuf. Lalu ada Ruben yang tidur dengan istri ayahnya. Ini satu kejahatan yang mengerikan. Juga ada Yehuda yang mengambil istri seorang perempuan Kanaan dan yang punya skandal dengan Tamar. Lalu ada Simeon dan Lewi yang tangannya berlumuran darah ketika mereka menghabisi Sikem dan semua laki-laki di kota itu. Lalu di antara 70 nama itu juga ada Peres dan Zerah yang berdarah campuran karena Tamar ibunya adalah orang Kanaan. Lalu saudara baca ada orang yang bukan siapa-siapa. Ada nama Yemuel, ada nama Yamin, Ohad, Yakin, Sohar, Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Dan nama-nama lain yang tidak pernah lagi disebutkan di Alkitab. Nah saudara sekalian, nama-nama itu sebagaimana Yakub, jikalau mereka turut mengalami titik balik di dalam hidupnya, maka kita bisa mengatakan hal yang sama, ya dan amin, terjadi pula kepada kita. Sebab kita adalah orang-orang yang hati penuh dengan kejahatan. Orang-orang yang hidup di dalam kebencian. Orang-orang yang egois. Orang-orang yang menipu sesamanya. Orang-orang yang imannya lemah. Orang-orang yang pernah memiliki masa lalu yang gelap. Kita diwakili oleh mereka. Tetapi siapapun kita, tidak seorang pun akan ditinggalkan. Tidak seorang pun yang tidak turut serta di dalam kebahagiaan itu. Melalui Yesus yang hidup, kita akan dibawa. Dibawa dari mana? Dari dunia orang mati. Dari lembah bayang-bayang maut. Kepada negeri orang yang hidup. Dengan segala kelimpahannya di dalam Kristus. 70 orang itu adalah bagian dari penggenapan janji Allah kepada Abraham. Mau mengatakan Allah tidak melalaikan janjinya. Sekecil apapun. Melalui keturunan 70 orang itu, Allah terus meneruskan janjinya. Dari Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada hari ini. Maka saudara berada di dunia ini, pada zaman ini, di tempat ini, itu bukan satu kebetulan. Saudara bergumul, di dalam pergumulan itu Tuhan pun berdaulat. Di dalam kesulitan saudara, Tuhan hadir. Allah bukan Allah yang lemah. Melalui semuanya itu dia tetap memelihara janjinya. Jikalau saudara sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan, maka kita yang adalah bagian daripada 70 orang itu, yang dengan latar belakang yang beragam, tapi Tuhan boleh berikan anugerahnya. Maka saudara jangan sombong ya. Kadang kita berasal dari keluarga baik-baik. Kadang kita berasal dari latar belakang yang kita rasa sempurna, saleh, tidak ada cacat. Saudara jangan sombong. Karena kita pun bisa mengenal Tuhan, itu anugerahnya. Only
by grace, sola gratia. Maka Tuhan boleh pakai kita meneruskan janji itu. Saudara mungkin berada di titik nadir, jangan putus asa. Saudara mungkin bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Percayalah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Tetapi jika saudara berada di dalam Kristus, saudara menjadi miliknya. Dan Tuhan akan memegang sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa dan mengucap syukur bahwa kami boleh menjadi milik kepunyaan Tuhan yang Engkau kasihi, yang Engkau cintai, dan Engkau telah memberikan Kristus mati bagi dosa-dosa kami, memperdamaikan kami, dan Kristus bangkit mengalahkan kematian. Maka kami tidak lagi berada di negeri orang mati, tapi kami telah berada di negeri orang yang hidup oleh anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Maka biarlah kami boleh meneruskan janji Tuhan dalam hidup ini. Kami yang sudah menerima anugerah Tuhan, jangan biarkan kami hidup di dalam keputusasaan. Tapi kami boleh menyerahkan diri, Tuhan boleh pakai hidup kami. Meneruskan janji itu ke tempat yang lain. Meneruskan janji itu kepada generasi yang berikutnya. Tuhan, pimpinlah kami. Tolonglah kami, topanglah kami. Biarlah anugerah-Mu boleh nyata di dalam sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa, kami mau bersyukur. Amin.